Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Mahira. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi memahami filsafat ilmu. Pada video sebelumnya telah dijelaskan pengertian tentang filsafat dan ilmu. Nah, jika digabungkan menjadi filsafat ilmu yang memiliki definisi yang baru. Nah, apa itu filsafat ilmu? Menurut Peter Chaus, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Menurut Deliangji, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Menurut intelektual barat, filsafat ilmu adalah suatu cabang pengetahuan filsafat yang mengkaji sifat dasar ilmu dan juga metode-metode di dalamnya. Rizal Mustanshir dan Misnal Munir mengemukakan bahwa filsafat ilmu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah. Yang kedua, usaha merefleksikan, menguji, dan metode keilmuan. Yang ketiga, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Yang keempat, setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Jujun S. Surya Sumantri membagi filsafat ilmu menjadi 4 pemahaman. Yang pertama, filsafat ilmu adalah worldviews yang konsisten berdasarkan pada teori-teori ilmiah. Dan yang kedua, filsafat ilmu adalah suatu eksposisi dari para ilmuwan. Yang ketiga, filsafat ilmu adalah suatu disiplin yang di dalamnya terdapat konsep dan teori tentang ilmu yang dianalisis. Yang keempat, filsafat ilmu adalah patokan tahap kedua karena ada perbedaan di antara melaksanakan ilmu dan juga berpikir tentang ilmu. Objek kajian dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan, di mana filsafat ilmu menggali hingga ke akar-akarnya dari konsep ilmu pengetahuan. Terdapat 2 macam pandangan yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Yang pertama, pandangan dari luar. Pandangan dari luar ini memiliki 2 pengertian, yaitu pengertian subjektif dan juga objektif. Yang pertama, pengertian subjektif. Dalam pengertian subjektif, ilmu menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis, yaitu tidak semua orang yang mengerti dan memahami dalam sebuah bidang atau disiplin keilmuan. Selanjutnya, yang kedua, pengertian objektif. Dalam pengertian objektif ini, ilmu bukanlah merupakan sebuah pengetahuan, melainkan sebuah kerangka dari kalimat-kalimat atau rumusan yang objektif. Nah, selanjutnya yang kedua, pandangan dari dalam. Pandangan dari dalam ini merupakan suatu kegiatan keilmuan yang dapat dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama, bersikap lebih reseptif terhadap ilmu. Kedua, bersikap lebih aktif. Selanjutnya, landasan pengembangan filsafat ilmu. Landasan filsafat ilmu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, pertanyaan ontologis. Pertanyaan ontologis itu menjelaskan tentang hakikat sesuatu atau menjelaskan suatu benda yang bisa dideskripsikan. Contohnya, apa itu ilmu? Apakah itu bisa disebut ilmu? Nah, yang kedua, pertanyaan epistemologis. Pertanyaan epistemologis ini berisi tentang metode atau cara-caranya. Contohnya, bagaimana cara membuatnya atau langkah-langkah membuatnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan aksiologis. Pertanyaan aksiologis ini berisi tentang manfaat apa yang didapatkan dan juga nilai apa yang dihasilkan. Selanjutnya, manfaat mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah. Selanjutnya, ruang lingkup kajian filsafat ilmu. Ruang lingkup kajian filsafat ilmu menurut Lawrence Bagus diantaranya penjelasan, verifikasi, valifikasi, konfirmasi,
probabilitas, kausalitas, aksioma, dan bahasa artifisial. Nah, selanjutnya metode filsafat ilmu. Pertama, metode kritis. Metode ini dikembangkan oleh Socrates dan Plato, di mana metode ini bersifat analitis terhadap pendapat dan juga istilah. Yang kedua, metode intuitif. Metode ini dikembangkan oleh Plotinus dan juga Henry Bergson dengan menggunakan jalan introspeksi yang bersamaan dengan pensucian moral. Selanjutnya, metode skolastik. Metode ini dikembangkan oleh Aristoteles dan juga Thomas Aquinas, yaitu bertitik tolak pada prinsip yang jelas. Metode ini menggunakan argumentasi yang harus bisa membuat beberapa alasan itu menjadi induktif. Selanjutnya, metode filsafat. Metode ini dikembangkan oleh René Descartes yang berpangkal pada analisis hal-hal kompleks, kemudian dicapai suatu intuisi yang lebih terang. Selanjutnya, metode geometri. Metode ini dikembangkan secara matang oleh René Descartes juga bersama para pengikutnya. Menurutnya, hanya pengalaman yang menyajikan pengertian yang benar. Kemudian, metode transendental. Selanjutnya, metode fenomenologis, di mana metode ini dicetuskan oleh Edmund Husserl yang menjelaskan dengan jalan beberapa pemotongan sistematis sehingga tercapai penglihatan yang murni. Kemudian, metode dialektis. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan dialog, di mana metode ini menjelaskan bahwa kenyataan dapat dipahami menggunakan aturan-aturan seperti yang berlaku dalam ilmu pengetahuan positif. Dan yang terakhir, metode analitika bahasa. Metode ini dikembangkan oleh Ludwig Wittgenstein, di mana metode ini menganalisis jawaban tentang apa yang mau diprediksi dan menguraikan dengan jalan yang menentukan sah atau tidaknya ucapan filosofis, dan menurutnya bahasa merupakan bola permainan makna bagi si pemiliknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.